رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awalah sampai perkataan, janganlah menggunakan pakaian kecuali yang engkau butuhkan pemakaiannya. Janganlah memilih pakaian yang paling murah atau yang paling dasar. Pilihlah yang menengah. Nah, juga kita yang mau pakai baju yang paling murah atau paling jelek, jangan. Bukan itu yang baik. Memakai pakaian yang jelek itu bukan tidak diperintahkan di dalam Islam. Kami ini Muslim, jadi pakaiannya harus jelek-jelek. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, senang dengan keindahan. Pilihlah yang menengah saja, janganlah menampakkan aurat atau sebagian saja tanpa ada keperluan, dan apabila perlu dibuka, maka bacalah saat itu dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Dan di setiap mau buka aurat, bacalah Bismillahi la ilaha illahu. Itu aja. Waktu apapun, mau bersetubuh, mau apa yang sifatnya terbuka aurat, langsung baca Bismillahi. Syaitan tak bisa lihat kita. Saat engkau memakai baju, bacalah segala puji bagi Allah yang telah memakaikan padaku pakaian ini dan memberikannya padaku tanpa daya maupun kekuatan dariku. Di antara yang disunnahkan adalah memakai sorban, tetapi tidak disunnahkan untuk melebarkan lengan baju dan memperbesar sorban. Tidak disunnahkan dia melebarkan lengan baju dan memperbesarkan sorban. Yang penting memakai sorban. Maksud di sini imamah, bukan sorbannya. Imamah, dan harus pakai yang besar-besar. Ada riwayat, banyak-banyak riwayat. Ada yang mengatakan sorban seimamah Rasulullah itu 7 dirham. 7 dirham itu segini. 1 dirham, 1 jengkap, hasta. 1 hasta, 7 hasta. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 12 hasta Nabi Muhammad. Tinggal kita memilihnya saja. Yang penting dibilang hatta satu sedikit aja itu sudah dapat sunnah kecil. Hendaknya pula engkau tidak bertutur kata kecuali yang baik. Setiap ucapan yang tidak boleh diucapkan diharamkan atasmu untuk mendengarkannya. Jika engkau berbicara, maka aturlah bicaramu dan perlahanlah. Dengarkanlah pembicaraan orang yang berbicara denganmu. Jadi kalau ada orang ngomong, dengarkan. Kalau ada orang nanya, jawab. Orang tanya itu, jangan diam. Kalau orang nanya, abang lagi di rumah. Mana kunci? Kita diam. Orang tua kita nanya, mana pakaian abah? Diam. Padahal dia dengar. Mana ini? Diam. Diajak ngomong, diam. Itu adalah akhlaqus sayyi'ah. Akhlak yang buruk yang dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh Allah. Kalau ada orang bertanya, dijawab. Mau bagaimanapun orang yang nanya dijawab. Kalau tidak dijawab, untuk apa telinganya? Jadi kita disuruh juga bicara yang baik dan mendengarkan orang yang ngomong. Berbicara perlahan dan mendengarkan orang yang berbicara. Dan janganlah engkau putus pembicaraan orang lain kecuali jika termasuk pembicaraan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka seperti riba. Wali orang ini ngomongin orang, kita seolah-olah tak dengar. Orang ini lagi ngejek orang, menghina orang. Kita putuskan ceritanya, bawa ke cerita yang lain, tak apa-apa. Tapi kalau ada orang cerita benar-benar, tak boleh kita memutusnya. Kalau omongan itu maksiat, omongan itu membawa tidak baik, tidak apa-apa.
Dan hindarilah ikut campur pembicaraan orang lain. Ikut campur urusan orang lain jangan. Janganlah engkau tampakkan, namanya apa? Fudul, orang bilang bahasa. La fadlah lil fudul. Tidak ada kelebihan bagi orang yang senang mau tahu urusan orang lain. Mungkin kita sudah dengarkan dulu cerita seseorang. Ya. Habis baca ini kita terima. Janganlah engkau tampakkan kepada orang yang mengajakmu bicara tentang pembicaraan yang telah engkau ketahui bahwa engkau telah mengetahuinya. Karena hal itu bisa membuat teman terusir. Janganlah engkau menampakkan kepada orang mengajakmu berbicara tentang pembicaraan yang telah engkau ketahui bahwa engkau telah mengetahuinya. Karena hal itu bisa membuat teman terusik, bisa dia sakit hati. Jika ada orang yang berbicara denganmu suatu ucapan atau bercerita kepadamu suatu cerita yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka janganlah engkau katakan bukan itu yang sebenarnya, tetapi inilah yang sebenarnya. Akan tetapi apabila hal itu berkaitan dengan urusan agama, maka beritahukan kepadanya yang benar dengan lemah lembut. Ada orang ngomong salah omongannya ini, ngomong masalah sesuatu yang salah, jangan kita langsung bukan itu, salah itu. Nah, ngomongnya dengan lemah lembut dan tidak menyakitkan hatinya. Dulu saya berpikir begitu juga, tapi setelah direnung-renungkan begini masalahnya. Dulu saya sangka begitu, bagaimana lah supaya orang ini tidak tersinggung. Hindarilah turut campur perkara yang bukan urusanmu. Janganlah pula juga banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kecuali perkara yang benar dan memang dibutuhkan. Ada orang sekarang masalah sedikit aja sumpah, masalah nasi putih aja sumpah. Wallahi bukan saya. Wallahi, salah kecil sudah bersumpah-sumpah. Hindarilah kebohongan dengan segala macam bentuknya. Karena hal itu bertentangan dengan keimanan. Hindarilah ghibah, mengadu domba, dan banyak bercanda. Karena terkadang gara-gara kita mau bercanda, hanya salah ngomong orang tersinggung. Orang tersinggung, panjang ceritanya. Nah, dulu ada seseorang, dia nikah. Setelah dia menikah, dia ngomong sama istrinya, istriku ini kalau aku udah punya modal hidup, hancur rumah tangga kita nih, nggak bakal selamat. Aku harus belajar, aku harus punya ilmu. Jadi memang Allah jadikan manusia ini kalau lapar makan dia kenyang. Tempatnya lapar ini perut, jadi harus diisi perut. Kalau dia pengen kemuliaan manusia ini di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain, apa? Mereka adalah hayawanun natik. Mereka adalah hewan yang berakal. Arti natik bisa berbicara di sini maksudnya berakal. Jadi akal kita lah yang menjadikan mulia. Nabi Muhammad datang memuliakan penduduk dunia ini. Kalau tidak ada datang para nabi, utusan-utusan Allah, manusia tinggal akunya bisa seperti binatang. Oh, benar-benar seperti binatang. Ada nabi turun aja manusia sudah gila-gila. Tidak ada nabi, bagaimana telanjang tengah jalan mungkin. Nah, tidak tahu lagi kilan kemana, akal kemana. Ada nabi saja banyak sekarang pakai celana pendek, jalan. Tidak malu lagi, punya uang, miliar punya uang. Subhanallah, akhirnya ketemu sama dokter, ngadu sakit ini, biar harus pakai celana pendek, harus kena matahari pula, harus kena matahari, pakai celana ini, pakai baju ini. Akhirnya kuat lah, kok jadi begini, habis bilang, biar ini sekarang
Tersurubit saya sempurna matahari. Tapi ini kayak orang gila kan? Punya uang miliaran tapi seperti orang gila. Keluar tengah jalan tak pakai baju. Istrinya diajak, istrinya suruh buka aurat, dia suruh buka aurat. La ilaha illallah. Ini baru ketemu dokter. Manusia kalau tak ketemu Allah, tak kenal sama Allah sama Nabi, punya duit, punya harta, tapi seperti orang gila. Tak bisa makan ini, tak bisa makan ini. Dia tak boleh makan ini, tak boleh makan ini. Innalillah. Inilah kalau sudah salah yang masuk di akal ini, bisa-bisa salah menggunakannya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan kita bilang itu salah, caranya saja. Ambil di rumah, kalau memang mau buka aurat, mau berjemur di dalam rumah aja. Apa bagaimanakah? Intinya ilmu ini. Jadi kalau mau orang ini mulia, mau kemuliaan, diisi yang otak kita. Karena tempat kemuliaan manusia ini otak harus diisi, tidak bisa kita tidak buka telinga, nah jadi orang. Kalau orang sudah mau nutup telinga, tidak mau dengar omongan, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar ini, masih tidak mau berubah tingkah laku. Tidak tahu yang diikutin siapa. Karena tidak berilmu, tidak mau buka telinga. Orang kalau sudah tidak mau buka telinga, sudah. Orang-orang begitu harus dinasihati dan harus kita berikan masukan. Tidak bisa dengan isyarat. Waliyughayir biyadih, maka kita didik siapa keluarga itu dengan tangan kita. Harus tegas, tidak bisa tidak tegas. Paling minimal kita lihat, tidak bisa nasihat ini susah, didoain aja sudah. Tapi harus kita tegas, minimal zaman sekarang kita ingatkan terus dengan lidah kita. Kita marahi, kita kasih tahu benar-benar. Sayyidina Umar dulu kalau nasihat pakai pedang langsung tidak pakai lagi. Artinya bukan dia kasar, bukan. Oh, mestinya sabar itu, mestinya lembut aja ngomongnya. Kita ini bukan tipe orang yang bisa dilembutin, nggak bisa dididik. Ada orangnya nggak perlu lagi kita pakai mata aja dia nurut langsung. Nah itu kan yang dilembutin. Tapi orang yang telinganya saja dia tidak mau buka, ini pedang mesti yang diangkat. Pernah kejadian seorang pemimpin yang membagikan harta, yang mengambil harta seorang Yahudi dan mengadu kepada Sayyidina Umar. Awak pemimpin ini zolim, cuma dipikirin sama Sayyidina Umar apa? Ambang pedang saja. Takut langsung pemimpin itu. Jadi Sayyidina Umar karena orang sudah tahu, nah ini orang diisyaratkan langsung paham. Nah al-aqil dibilang yakfi bil isyarah, orang yang dibilang berakal itu cukup dengan isyarat, tak perlu dia ada ngomong panjang-panjang, tak perlu dikisahkan ini kisahnya begini. Nah ini biasanya orang bodoh, biasanya orang yang susah diajak ngomong, biasanya bukan jadi kesalahan yang muncul, tumbuh kesalahan yang baru lagi. Kenapa? Ya cerita ngomong ini. Akhirnya bukan nasihat yang masuk, akhirnya bukan ilmu yang masuk, ngomongin orang. Na'udzubillah. Nah jadi hadirin, kalau mau mulia ini, kalau enggak ya hina terus. Kita harus buka telinga kita, buka telinga anak kita. Dan ya gimana caranya? Sudah nggak ada lain, harus dikasih ilmu. Ilmu ini memang mengangkat derajat orang. Orang dulu melihat anaknya apa-apa sudah kamu belajar, kamu dulu majelis. Kamu belajarkan itu ilmu. Ya, cari duduk di tempat. Majelisnya ilmu saja ada barokahnya. Tanpa dia ngerti saja, berkahnya itu bisa merubah seseorang. Tambah lagi dia pakai pemahaman, tambah lagi pakai niat. Tidak ada, sampai dikatakan ulama bilang, kami tidak menemukan satu amalan yang pahalanya besar benar. Puasa kalah, sholat kalah, apa yang kalian amalkan kalah. Apa itu? Duduk di majelis ta'lim. Itulah ibadah paling hebat. Kalah sholat malam kita kalah,
Kita sholat malam, tahan wudu, mandi, apa segala sholat. Sama kita duduk hadir majlis taklim, kalah pahalanya. Berapa rakaat sholat? 1000 rakaat, kalah. Tambah 2000 rakaat, kalah. Lebih dari 1000, maksudnya itu berapa 1000 saja kalian lakukan dengan hadir majlis, tidak bisa. Dan majlis ini Allah yang open house, bukan kita yang open, yang mendekati Allah. Allah yang buka pintu. Kalau kita yang mengejar Allah, bisa ditutup. Nah, pintu belum terbuka, tunggu aja dulu ya. Tapi kalau di majlis taklim seperti ini, Allah yang buka pintu sudah. Tak perlu kita antri-antri nunggu, karena dia dan pasti dapat jamuan dari Allah. Itulah yang diizinkan untuk punya majlis, duduk di majlis beruntung. Karena majlis taklim ini punyanya Allah, tempat Allah membuka pintu rahmatnya. Kalau orang yang mengerti, ada bacaan, ada wiritan, ditinggalkan dulu. Disuruh kita dengar majelis. Alhamdulillah majelis kita ada wiritannya, ada bacaannya, ada ilmunya, semuanya ada. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi para ulama bilang, hadiri majelis. Kenapa? Ini yang bisa menutupi kekurangan ibadah kita. Yang di masa lalu, masa muda, tak pernah berwiritan, berkat hadir majelis tertutup semuanya, insyaAllah. Kenapa? Satu kali aja kita hadir sudah bukan main, ya Allah. Tapi ini bagi orang yang berdagang akhirat, yang tahu dengan keuntungan dunia ini adalah dengan beribadah, dengan mendekatkan diri sama Allah, itulah keuntungan yang besar. Nah, semuanya keuntungan ini kita akan dapatkan jikalau kita membuka telinga kita. Beruntung kita. Memang harus membuka telinga, tidak bisa. Mau dapatkan kedudukan, kemuliaan, dapat jalan sampai ke surga, harus buka telinga. Tidak boleh kita memakai nafsu, tidak ada manfaat. Nafsu ini mau menghalangi, ingat nafsu itu mau menghalangi kemuliaan, mau menutup akal kita yang sempurna yang Allah berikan kepada kita semuanya. Si nafsu inilah takut kita mendapatkannya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Nah, yang kedua mau bahagia, ya kemarin kita bilang hati, kebahagiaan di hati. Maka kalau mau bahagia, jaga hati itu baik-baik, tidak ada solusi lain. Mau bahagia, jaga hati. Nah ini si murid ini tadi ngomong sama anak, sama suami istrinya, ini harus buka telinga, saya mesti dapat ilmu dulu, supaya rumah tangga kita ini bagus. Dia sudah mau belajar di mana engkau? Mau belajar sama Syekh Mutawalli. Sudah pergi sampai di sana Syekh Mutawalli bilang, ya Allah, umur sudah Tuhan, sudah masuk umur maksudnya. Tapi karena dia mau belajar sudah belajar. Orang tua benar maksudnya kalau bisa sebelum kawin, ini datang sudah nikah. Tapi dia tahu istrinya sabar, istrinya mau menunggu suaminya. Nunggulah siswa gitu. Ini belajar setahun 2 tahun, dan disuruh belajar. Apa kata si guru? Cuci kamar mandi, bersihkan ini. Namanya si guru ini kalau memerintahkan ada sesuatu. Susah, jadi kalau orang tidak mengerti kenapa gurunya memerintahkan saya ini. Tapi kalau mereka belum membuka perasaan, susah, tidak dapat apa-apa. Tapi yang main hati, main perasaan dapat itu. Nah ini orang dia masih belum mengerti, gurunya menyuruh ini, habisnya ini, ya sudah tidak apa-apa. Sampai situ sampai dia mengerti. Bahkan dia bilang, wahai guru, teman ulun ini sudah selesai semua belajar. Kenapa ulun belum belajar? Belajar juga masih nyuci, menerima tamu, bangun ini, itu. Udah bertahun-tahun padahal. Gara-gara belum mengerti tadi. Jadi diundurkan terus. Kalau dia ngerti 1 jam aja disuruh pulang mungkin sama gurunya tadi. Karena ininya belum dia buka, kepala, pikiran, dan hidayah belum terbuka, susah. Kalau pintu hidayah belum terbuka, susah. Nggak ngerti apa yang dimaksud dan ngerti susah. Jadi tidak ada lain kecuali sabar kita dalam hidup ini menunggu dibuka ini pintu. Karena ini mesti Allah yang turun. Bilang guru, anak ini punya istri sudah. Jadi bagaimana kalau anak pulang? Udah bertahun ini. Kata si guru sudah. Sekarang sudah cukup pulang. Ilmumu sudah cukup.
Jadi mana ilmu cukup ini belajar lagi belum pernah. Tolong kasih ilmu yang bertulis-tulis itu nanti bilang yang bertulis itu. Oh ya sudah. Pertama, janganlah bertanya sesuatu yang bukan urusanmu. Urusan yang bukan kau. Allah suruh urus, jangan kau tanyakan. Jangan fudul orang bilang mau tahu urusan orang. Dan kedua, kalau ingin selamat di rumah tanggamu dan kehidupanmu bahagia dunia dan akhirat, janganlah berjalan kecuali jalan yang sudah Allah berikan. Jangan kemana-mana. Yang Allah berikan itulah dijalani. Maksudnya yang ada syukuri, jalani saja, ngalir saja dia. Dan yang ketiga, jangan berbuat apapun kecuali nanya dulu. Banyak tanya baru. Orang siapa banyak, tidak mau bertanya, sesat di jalan. Baiklah dulu. Kalau begitu saya akan ini sudah dari kecil sudah tahu kisah cerita nasihat ini dibilang. Ya sudahlah, karena gurunya bilang dengan 3 ini saja kau punya ilmu cukup. Kau akan bahagia selamat dunia akhirat. Pulanglah dia. Pulang ketika melihat di jalan ada algojo dengan petangnya bermain. Sebelahnya perempuan tidak pakai baju. Ini diharap aneh kalau ada yang begini. Orang tidak pakai baju. Di dalam sangkar lagi ini bawa pedang algojo. Liwat ya, si murid ini liwat melihat. Dia mau bertanya, ingat kata guru, janganlah bertanya sesuatu yang bukan urusanmu. Ini bukan urusan saya. Apa yang saya nanya, perasaan juga orang belajar bulat begini. Sudahlah, aku yang guru, pegang sama guru. Dipanggil sama algojo itu, dia bilang sini anak muda. Kenapa kamu manggilku? Iya, sini. Kenapa dia bilang? Semua yang lewat di tempat ini, nggak pernah ada yang aku panggil, dia orang bertanya-tanya, mau tahu urusan ini. Kamu lihat sih benar, hantamnya semuanya, pukul dilukainya semuanya. Kenapa engkau lukai mereka? Engkau tahu, ini sebelah ini, yang sebelahku ini, istriku dibilang, enggak pakai baju ini. Dia ini, ketika aku pulang selingkuh, aku melihatnya. Aku buka kamar lagi selingkuh, aku ambil pedang langsung penggal kepalanya. Nah, aku masih marah, sakit hati. Jadi, aku buka pakaian istriku ini, aku taruh ke kandang ini, dalam keadaan terbuka baju. Karena orang yang biasa punya otot, kalau marah, dia gunakan ototnya, bukan akalnya yang dia gunakan. Karena akalnya tidak ada isi, yang ada otot. Aku bingung bagaimana ini. Itulah sekarang aku ini tidak ada yang liwat di tempat ini nanya kecuali ku hartam. Cuma engkau saja yang tidak nanya ini, yang tidak mau tahu urusan ini. Yang lain ini mau tahu urusan, aku sikat dulu. Nah, gara-gara fudul mau tahu urusan orang, akhirnya kena bala. Hanya orang ini mau tahu urusan ini, mau terusan akhirnya kenanya bala. Baru ingat, ya Allah, untung aku berpegangan dengan perkataan guruku. Kalau aku tadi tidak pegang perkataan guruku, habis tak sampai ke rumah aku. Nah, selamat aku ke rumah melihat istriku. Ya Allah, hancur rumah tangga sudah. Tidak ketemu mati sudah. Kamu belajar sama siapa? Sehingga bisa begini. Aku belajar sama Syekh Mutawalli. Akhirnya orang ini bertaubat gara-gara tingkah lakunya dia. Gara-gara akhlaknya dia tadi, tak mau nanya, dapat berkat. Coba kalau dia nanya, dia yang dipukul juga. Dia dapat bala, orang belum tentu taubat. Ini gara-gara dia mau nanya, mau tahu benar urusan orang, akhirnya kejadian itu berubah juga. Dengan izin Allah. Jalan lagi, mau nyebrang antrian kapal. Kapal sudah antri ini. Setelah antri di kapal, dia sudah dapat antrian yang paling depan, sudah mau naik kapal. Tiba-tiba ada yang ngikutin dia, terlempar ke belakang. Dia mau marah,
mau ngambil tempatnya, karena posisi dia itu. Ingat kata guru, berjalan saja di jalan yang sudah Allah kasihkan kepada engkau. Kalau salah rebut-rebut di dalam hatinya, berbisikkan gitu, sudahlah. Daripada aku sikut-sikutan, berantem, ribut, lebih baik aku ikut antrian saja. Dia dah ambil tempat itu, duduklah ikut. Ambil antriannya lagi yang di belakang. Rombongan ini jalan, tak lama kapal datang lagi seminggu. 2-3 hari setelah itu, ini kapal antrinya 2-3 hari baru datang. Dia baru naik kapal lagi. Sampai di tengah laut melihat orang-orang banyak yang belum meninggalan. Tak tahunya kapal yang mau dia naikin tadi itu pecah. Dan matilah semua orang yang dalam kapal itu. Ya Allah. Untung aku mendengarkan perkataan guru, jangan sikut-sikutan ini di dunia ini mesti punya pegangan hidup kita. Fitnah dunia ini. Tak usahkan manusia. Allah orang bilang tak percaya sama Allah. Allah ini tak baik. Allah itu bukan Tuhan. Tak usahkan manusia. Ini dunia tempat ujian. Jadi kalau kita tak punya pegangan dan tidak berpegangan dengan itu, yang kita ikuti nafsu saja, tidak ada manfaat. Yang kita hidupi nafsu, marah, nafsu lagi, ini begini, ini begitu. Udah habis lagi. Nah, ini orang punya pegangan. Buat apa dia bilang marah-marah? Buat apa dia sikut-sikutan? Buat apa dia ikuti? Akhirnya dia naik kapal yang selamat. Untung aku ingat kata guruku, berjalanlah di jalan yang ada di hadapanmu, jangan beban, jangan hanya hidup. Ada orang ngikuti, ada yang begini, udah terserah. Jangan kita sakit hati, gak usah. Nanti ketemu. Gak bisa manusia ini semaunya hidup di dunia ini. Semua ada batas. Kalau memang bagian kita, gak akan lari. Kayak ini, selamat akhirnya. Untung kalau aku sikut-sikutan, ribut, berantem, malah yang kudapatkan adalah kematian, tidak selamat. Benar kata guru, janganlah melakukan sesuatu yang bukan di jalanmu. Udah ada yang ada aja yang dijalani. Walaupun kita disikuti apa ada di depan, itu saja yang dijalani aja, ikuti itu aja biar ngalir sendiri. Sampailah di tempat, dia masuk, pas masuk rumah pintu terbuka kebenaran, lihat istrinya lagi sama laki-laki yang lain. Ya Allah, marah dia sudah. Aku mau belajar supaya rumah tanggaku selamat, dunia akhirat. Oh ya, istriku main sama orang lain ini. Aduh, ujian ini. Masuk dia sudah, hilang sudah pikirannya. Mau ngambil mandau. Ketika dia ambil mandau, ingat kata gurunya, janganlah melakukan sesuatu apapun sebelum bertanya-tanya dahulu. Kalau belum nanya, jangan. Nanya dulu. Barang siapa tidak bertanya, sesat di jalan. Sesat kita itu kalau tidak mau nanya. Dia baru assalamualaikum, mandau di belakangnya sudah. Waalaikumsalam. Ya Allah, suamiku baru pulang. Siapa itu? Sebelahmu. Oh ini anak kita, dia bilang, Kan waktu mau berangkat, kita berhubungan dulu. Nah inilah hasilnya, inilah anak kita. Mendengar anaknya mana di peluknya, alhamdulillah. Karena aku berpegangan dengan nasihat guruku, anakku selamat. Istriku selamat, dan diriku pun selamat. Mau selamat, harus kita buka telinga. Mau selamat, harus kita punya pegangan. Kalahkan nafsu kita, kalahkan tabiat yang tidak baik ada pada diri kita. Sampah yang tidak baik buang dalam hati kita. Buat apa? Tidak ada gunanya punya sifat-sifat yang tidak baik. Orang saja melihatnya tak baik. Kita harus merubah itu. Tidak bisa. Sampai di mana hebatnya kita ini tidak mau merubah diri? Apa hebatnya kita? Apa hebatnya diri kita sampai kita tidak mau merubah diri kita menjadi orang yang benar, orang yang soleh? Kalau tidak kita ngikutin siapa namanya? Kita harus jadi orang yang soleh, harus orang yang punya ilmu yang dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah.
Senang semuanya kalau kita sudah dekat sama Allah, Rasulullah. Anak kita senang, istri kita senang, suami kita senang, rumah tangga kita senang. Enggak mau kesenangan. Kuncinya jangan ikuti nafsu, jangan nyembah nafsu. Sembahlah Allah, ikutilah Allah dan Nabi Muhammad. Ini solusi hidup Nabi Muhammad ini. Tidak ada lain. Memang Allah jadikan Nabi Muhammad pembawa rahmat, pembawa kebahagiaan dunia sampai akhirat. Tapi kalau kita mengikuti apa yang kita ikuti, tidak tahu, tidak ada dasarnya, cuma nafsu saja. Ya tadi untung manusia ini Allah utus Nabi. Kalau tidak jadi binatang manusia bisa. Ya, tidak tahu bisa jadi kayak apa. Tingkah laku manusia ini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah dunia, dari ujian dunia yang sementara ini. Allah angkat segala kesusahan dan kesialan hidup kita. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendapatkan ridhonya di dunia dan di akhirat. Allah tulis nama kita sebagai pencinta di buku pencinta Allah dan Nabi dan Rasul dan para walinya, dan dicintai oleh Allah dan Nabi dan Rasul dan para walinya, dan para malaikatnya, dan Allah SWT bentengi kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Alaiha nahya, alaiha namut, alaiha nub'ad, insya'Allah minal aminin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.